Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams. Terima kasih. Jadi awalnya dulu memang aku kerja gitu, nah pas aku kerja anak pertama itu, aku hamil anak kedua, terus di situ aku mulai kayak galau. Dulu aku pakai neni juga, terus mulai galau karena kayaknya pengen ya tumbuh kembang anak itu kan sebentar ya, terutama golden age itu jadi bilang kayak cuma 5-6 tahun. Kasian gitu kayaknya kalau udah tinggal sendiri gitu. Mulailah ngurus sendiri, jadi mulai anak kedua, tapi terus jadinya terus banget punya anak lagi gitu. Nah, tapi di saat itu aku sudah aware kalau memang tugas sebagai ibu adalah untuk merawat anak-anaknya gitu. Dan kenapa bisa mengurus anak sendiri? Karena di waktu aku sebelum besan aku udah komitmen sama suami aku. Kita bilang, oke, kita mulai saat ini nggak ada neni, kita juga nggak punya mbak gitu. Kerjaan kamu seperti ini, aku waktu itu sudah resign juga. Kalau misalkan kita mampu bikin handle berdua, ayo. Kalau enggak, aku minta bantuan gitu. Kebetulan sama suami sepakat kalau kita nggak akan memakai bantuan. Jadi sampai sekarang setelah anak 5, dia pun tetap hands on, ikut bekerja sama mengurus anak. Jadi misalkan sebelum dia berangkat kerja, dia akan make sure semua anak udah mandi, udah apa gitu. Aku udah sempat juga nyiapin makanan untuk hari itu dan sebagainya gitu. Jadinya begitu dia berangkat, semua udah beres, tinggal anak-anak main, tinggal apa kayak gitu sih. Jadi keterlibatan suami juga penting banget ya Mbak, supaya sebenarnya kita harus punya support system, itu wajib. Support system bisa siapa aja, orang tua. Kebetulan ibuku sudah meninggal, mertuaku juga tinggalnya nggak dekat sama rumah, jadi kayak paling kita cuma main kayak Sabtu Minggu atau kayak ada acara-acara begini aku titip. Jadi memang sehari-hari ya kita berdua aja gitu, Tapi sekarang ya alhamdulillah sejak anak 5 punya bantuan yang pulang pergi aja kayak cuma 3 jam, cuci, setrika, bersih-bersih gitu. Nah itu lumayan membantu gitu. Tapi sebelumnya memang benar-benar kalau suami aku keluar kota berasa sih ininya gitu, karena memang sehari-harinya kita handle berdua aja gitu. terus pernah nggak sih Mbak di satu titik tuh kayak ngerasa aduh aku capek ini gitu? Oh pasti, itu pasti. Makanya aku suka sering juga sharing di Instagram aku gitu. Kalau ibu-ibu itu nggak boleh lelah, nggak boleh ngantuk, nggak boleh lapar. Karena begitu ada perasaan itu, yang ada kamu tuh jadi capek gitu ya. Jadi ngerasa kayak anak-anak berisik banget sih. Ini apa sebenarnya karena apa? Karena kita cuma pengen tidur gitu. Aku di rumah menerapkan beberapa rutinitas yang sebenarnya fleksibel, tapi terus-terusan kita lakukan setiap hari. Jadi itu udah jadi kayak body clock-nya mereka gitu. Jadi dari pagi aktivitas yang lebih aktif, terus nanti siang-siang itu aku masih bisa nap time sama bayi-bayi. Sementara si kakaknya juga karena habis main di luar rumah dari pagi dan habis sekolah dan lain-lain, dianya juga lebih cenderung aku mau ngadem aja deh di kamar sambil gambar atau apa. Kalau dia nggak mau tidur siang, oke. Tapi memang aku kondisikan pada nap time itu ya mereka juga melakukan kegiatan yang tenang gitu. Kalau misalkan emang mereka masih pengen aktif atau ngapain ya mereka udah ngerti, mereka di luar rumah gitu. Jadi aku jaga banget itu 3 itu, nggak boleh ngantuk,